Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devitra Wisdawati dengan NIM 200005182. Di sini saya akan membacakan hasil kerja saya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan lembar kerja mahasiswa, yaitu getaran gelombang dan bunyi. Nama mahasiswa Devitra Wisdawati, asal perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan Jakarta. Kelas 2D PGSD NIM 200005182. Tanggal pelaksanaan yaitu 11 Juli 2021 sampai dengan 12 Juli 2021. Jam pelaksanaannya yaitu jam 15.00 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadwal pelaksanaannya: menyiapkan alat dan bahan. Minggu 11 Juli 2021 mempraktikkan kegiatan 1. Minggu 11 Juli 2021 mempraktikkan kegiatan 2. Minggu 11 Juli 2021 mengisi LKM. Senin 12 Juli 2021 presentasi melalui aplikasi Zoom. Senin 12 Juli 2021 mengupload YouTube. Senin 12 Juli 2021 mengumpulkan LKM ke Google Classroom. Senin 12 Juli 2021. Nah, kemudian di sini ada bagian pengantar tentang kebisingan bunyi. Nah, di sini juga ada tujuan. Kemudian ada alat dan bahan. Nah, di sini alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu tali kenur, senar, bandul timbangan atau batu kerikil, penyangga, busur, penggaris, stopwatch, alat tulis, sumber bunyi, aplikasi soundmeter. Kemudian di sini bagian D yaitu prosedur kerja. Nah, di sini sudah ada prosedur tata cara menghitung frekuensi getaran pada bandul sederhana. Kemudian kegiatan 2 yaitu mengukur intensitas bunyi dengan soundmeter. Nah, di sini sudah ada prosedur mengukur intensitas bunyi dengan soundmeternya. Lanjut, yang bagian E yaitu hasil pengamatan. Hasil pengamatan kegiatan 1. Nah, di sini panjang tali 10 cm, simpangan derajat 10, jumlah getaran 10, waktu atau sekon 7,10, periodenya 0,71, frekuensi 1,408, kemudian panjang 15 cm, simpangan derajat 10, jumlah getaran 10, waktu atau sekon 8,05, periode 0,805, kemudian frekuensi 1,242. Kemudian panjang tali 20 cm, simpangan derajat 10, jumlah getaran 10, waktu atau sekon 9,10. Kemudian periodenya 0,91, frekuensi 1,098. Kemudian hasil pengamatan kedua. Jarak sumber bunyi soundmeter 10 cm, taraf intensitas atau TI dalam dB 87,5, intensitas bunyinya 10 pangkat min 3,25. Kemudian jarak sumber bunyi soundmeternya 20 cm, taraf intensitas 86,6, intensitas bunyi 10 pangkat min 3,34. Kemudian jarak bunyi soundmeter 30 cm, taraf intensitas 85,0, intensitas bunyi 10 pangkat min 3,5.
Jarak sumber bunyi soundmeter 40 cm. Taraf intensitas 84,7. Intensitas bunyi 10 pangkat min 3,53. Kemudian jarak sumber bunyi soundmeter 50 cm. Taraf intensitas 83,0. Intensitas bunyi 10 pangkat min 3,7. Lanjut di bagian F, yaitu diskusi. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Nah, bisa dilihat hubungan antara tali dengan periode dan frekuensinya seperti ini. Lanjut yang nomor 2. Berdasarkan grafik nomor 1, analisislah hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Nah, pada grafik nomor 1 dapat disimpulkan bahwa semakin besar atau semakin panjang talinya yang digunakan, maka akan berpengaruh pada periode dan frekuensi, di mana periodenya semakin besar maka frekuensi semakin kecil. Maka jika panjang tali dan periode itu bisa dikatakan berbanding lurus, sedangkan antara periode dan frekuensi berbanding terbalik. Lanjut nomor 3. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Nah, ini hasil gambar hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Lanjut, bagian nomor 4. Berdasarkan grafik nomor 3, analisislah hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Nah, apabila sudut simpangan yang sama, maka dapat menghasilkan periode dan frekuensi yang berbeda-beda, tergantung dengan talinya. Lanjut, nomor 5. Bandul sederhana bermassa 200 gram digantung pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi bumi adalah 10 m per S2, maka tentukan frekuensi dan periode bandul tersebut. Nah, di sini ditanya frekuensi dan periode. Jawab. T sama dengan 2pi akar L per 9 sama T sama dengan pi akar 0,9 M per 10 M per S kuadrat. T sama dengan 2pi kuadrat 2pi akar 0,09 sekon. T 2pi sama dalam kurung 0,3. T sama dengan 0,6 pi per sekon. Jadi periodenya adalah 0,6 pi sekon. F sama dengan 1 per T. F sama dengan 1 per 0,6 pi. F sama dengan 1,66 pi Hz. Jadi frekuensinya adalah 1,66 pi Hz. Lanjut dengan nomor 6. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Nah, ini grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Lanjut nomor 7. Berdasarkan grafik nomor 6, analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Semakin dekat sumber bunyi, maka intensitas bunyinya semakin jelas. Dan begitu juga semakin panjang jarak sumber bunyi, maka intensitas bunyinya terdengar semakin berkurang atau lemah.
8. Kegiatan 2. Dapat mengenalkan Anda pada istilah noisy atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising. Sumber bunyi yang dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising adalah suatu bunyi yang tidak dikehendaki sehingga dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan dan juga dapat membahayakan kenyamanan lingkungan. Nomor 9, tuliskan sumber bunyi apa saja yang di lingkunganmu yang termasuk dalam kategori bising, beserta besarannya intensitas bunyinya. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Nah, di sini contohnya yaitu suara tetangga dengan memutarkan musik memakai sound sekitar 80-100 dB. Nah, bahaya kebisingan tersebut bagi manusia yaitu gangguan fisiologi, akan berpengaruh pada pendengaran karena dapat mengakibatkan kesulitan, ketulian, tuli sementara maupun tuli permanen. Pada kesehatan, kebisingan dapat membuat hormon dan saraf. Kemudian yang nomor 10. Mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2 kali 10 pangkat min 9 watt per m kuadrat. Intensitas ambang batasnya adalah 10 pangkat min 12 watt per min m kuadrat. Sedangkan dalam UKM tersebut terdapat 15 mesin jahit. Maka tentukan besarnya taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin jahit bekerja secara bersama-sama. Nah, diketahui I sama dengan 10 pangkat 9 W per M kuadrat, I0 sama dengan 10 pangkat min 12 W per M kuadrat, N sama dengan 15 mesin. Ditanya T1, jawab T1. T1 0 sama dengan 10 log 1 per 10 log 2 kali 10 pangkat 9 per 10 mi pangkat min 12 sama dengan 10 log 2 kali 10 pangkat 3. 10 log 2 ditambah log 10 pangkat 3 sama dengan 10 log 2 ditambah 3 sama dengan 30 ditambah 10 log 2. T10 sama dengan T1 plus 10 log N. T1 15 sama dengan 30 ditambah 10 log 2 kali 15. 30 ditambah 10 dikali log 2 ditambah log 15 sama dengan 30 plus 10 log 30 sama dengan 30 plus 30 sama dengan 60 dB. Jadi taraf intensitas dari 15 mesin jahit yaitu 60 dB. Kesimpulan, berdasarkan kegiatan yang sudah saya lakukan bahwa semakin panjang talinya maka akan semakin panjang juga periodenya. Namun semakin panjang talinya semakin kecil frekuensinya, dan juga jarak sumber bunyi semakin jauh atau panjang maka intensitas bunyi yang terdengar juga akan semakin berkurang atau lemah. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.